C. Oh, sebentar, saya cek dulu sebentar. Sudah jelas atau belum? Kalau untuk sudah jelas silakan untuk responnya nggih. Kalau untuk sudah jelas silakan untuk responnya nggih. Akan menikmati. Kalau sudah jelas monggo untuk responnya. Kalau sudah jelas monggo untuk responnya. Kalau sudah jelas monggo untuk responnya. Sebentar, ini masih kurang. Sebentar, ini masih kurang. Sebentar, ini masih kurang. Sebentar, ini masih kurang. Monggo silakan untuk responnya. Sudah jelas atau belum untuk suaranya nggih? Monggo silakan untuk responnya. Sudah jelas atau belum untuk suaranya nggih? Monggo silakan untuk responnya. Sudah jelas atau belum? Nanti saya lanjut kembali untuk keruatan. Nggih, terima kasih untuk responnya. Untuk yang tadi saya ulangi kembali nggih, untuk keruatan ini tujuannya untuk membersihkan diri seseorang, untuk membersihkan dari sihir, dari energi negatif ini yang menjadikan aura diri panjenengan kurang terpancar, aura diri panjenengan ini candinya menjalin hubungan selalu gagal, nah itu diruat, dibersihkan. Nah, untuk tata caranya nanti saya ajarkan untuk saudaraku. Silakan bisa dijalankan, dilakukan, nanti insya Allah diri panjenengan untuk auranya bisa lebih bagus nanti. Silakan. Nanti untuk jelas ya. Nah gini, kalau untuk ruatannya ini nanti diri panjenengan saya ajarkan ini, saya tuntun dari sini apa saja yang perlu dilakukan Ki. Apa saja yang perlu disiapkan dalam ruatan ini, hal-hal apa yang perlu dijalankan, nanti saya ajarkan ini untuk saudaraku. Untuk yang perlu disiapkan langkah pertamanya adalah garam. Garam ini jangan garam yang, mohon maaf nih, jangan garam yang beli di minimarket. Contohnya beli garam yang di minimarket ini untuk apa? Yang seperti contohnya yang sudah masuk pabrikan, itu jangan. Terus yang kedua, ini bisa gunakan bagusnya adalah garam yang masih butir-butiran kasar itu yang lebih bagus. Bahasa Jawanya itu garam krosok, itu lebih bagus. Itu disediakan mungkin 1 jumpet atau 1 genggam seperti ini sudah cukup. Terus yang kedua adalah diri panjenengan silakan beli kembang 7 rupa. Bilang saja di toko bunga atau orang-orang jualan di pasar biasanya sudah tahu buat mandi gitu, sudah paham kembang 7 rupa. Setelah itu diri panjenengan siapkan uang koin. Uang koinnya ini adalah uang koin apa? Uang koin yang logam, jangan yang aluminium. Yang 500 rupiah itu biasanya kan aluminium. Usahakan yang logam yang 1000-an itu. Nah itu siapkan 10 butir. Setelah itu janur. Janur ini bahasa Indonesia adalah daun kelapa yang masih muda yang biasanya buat ketupat itu loh. Nah itu diri panjenengan siapkan 7 lembar. Nah setelah itu baru diri panjenengan siapkan ember, bisa ini di kamar mandi atau bisa di belakang rumah. Kalau bagusnya kalau untuk mandi ruatan itu bagusnya jangan di tempat yang tertutup. Usahakan mandi ruatan ini di tempat yang terbuka, biasanya di belakang rumah atau di samping rumah yang tertutup tidak dilihat orang, tapi dia langsung bisa menghadap ke langit. Malah bagusnya bisa terkena sinar rembulan, itu malah lebih bagus. Setelah itu baru diri panjenengan air sudah diisi, ini disiapkan, dicampur semua jadi satu di bak air mandi di ember. Jika sudah disiapkan di bak air mandi ember, baru diri panjenengan sudah disiapkan semua, sudah dicampur aduk,
baru diri panjenengan membaca untuk amalannya. Untuk amalannya ini saya catat untuk saudaraku, jadi ini nanti saya paskan untuk hajat dari saudaraku. Untuk amalannya silakan disimak ya. Untuk saudaraku, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bumi Bapak Angkasa, kula nyuwun pangestunipun. Niat ingsun adus banyu kodratowo sing tak dusi jiwa raga ingsun sedulur 4 5 pancer kang manggon ana ing jiwa ragaku rebeda kang tumawa lan dereng tumawa ing badanku kalis saking kersane Allah Ta'ala. Amalan ini dibaca 3 kali, setelah itu air yang sudah jenengan campur jadi satu tadi, kembang, garam, janur, dan koin, setelah itu buat mandi. Ini kalau untuk membersihkan diri panjenengan dari sengkolo, dari aura-aura negatif. Untuk apa? Memancarkan aura kewibawaan diri panjenengan, memancarkan aura pengasihan diri panjenengan. Ini kalau untuk diri panjenengan membuka aura wajah. Tapi kalau yang untuk membuka tempat usaha bagaimana Ki? Ini juga hampir sama, tata caranya sama, apa yang disiapkan juga sama. Garam, kembang 7 rupa, uang koin, dan janur yang biasa buat ketupat itu, tapi beda caranya. Caranya seperti apa? Nanti juga sama, tapi bukan untuk mandi, tapi air yang sudah jenengan campur ini ditabur di sekeliling tempat usaha diri panjenengan. Usahakan pojok kanan, kiri, depan, belakang ini terkena air kembang tadi atau air yang sudah, tetapi setelah itu koinnya diri panjenengan simpan di tempat diri panjenengan jualan, bisa di tempat laci atau di belakang atau di meja. Pokoknya koin yang sudah jenengan siapkan 10 butir tadi diri panjenengan taruh di tempat usaha diri panjenengan. Itu kalau untuk usaha. Nah terus Ki, kalau untuk jual tanah seandainya tempat biar rumah saya ini laku, sama juga. Tapi koinnya jangan ditaruh tempat rumah, tapi koinnya ditanam di depan rumah dan kembangnya ini ditabur di sekeliling rumah diri panjenengan. Insya Allah apa yang jenengan hajatkan bisa terijabah sama Gusti Allah. Nah ini saya membuka pertanyaan satu persatu dari saudaraku yang sudah masuk. Ini aku mau kembali sama mantan, gimana caranya untuk Frisky? Kalau untuk ikhtiar menarik kembali mantan, kalau ikhtiar untuk menarik kembali mantan, biasanya kalau saya membantu klien saya, bisa saya bantu dengan ritual pelet takrek sukmo asmoro bangun. Suaranya nggak ada bang, tadi sudah diperbaiki. Mohon maaf tadi, biasanya memang seperti itu. Biasanya saya tanya dulu, tapi tadi mungkin saya berbicara kok tidak kedengar suaranya. Terima kasih untuk responnya. Dari Uwak Kepo, pelet puter giling maharnya berapa Ki? Kalau untuk masalah mahar, silakan saudaraku bisa langsung konsultasinya ke WA saya. Nanti bisa saya jelaskan di WA kalau untuk masalah mahar. Dari Hira sudah Ki, terima kasih. Dari Banyu Langit, untuk rezekian gimana Ki? Sama. Ya tadi untuk membuka aura ini, aura wajah, karisma, pesona, dan untuk membuka aura kerezekian, memperlancar rezeki tadi yang saya ajarkan sama. Dari Delvi, assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Dari Rizky, cara mengembalikan sama mantan dengan tarik sukmo untuk menarik kembali mantan. Dari Iku Maulana, Ki, dibuang sengkolo tadi koinnya dibuang apa di? Kalau untuk buang sengkolo di dalam diri seseorang itu diri panjenengan, untuk koinnya ini diri panjenengan bisa dibuang. Dibuangnya apa? Biasanya di jalan ada perempatan, ada pertigaan. Kalau jauh seperti itu buang di depan rumah, yang penting di jalan biar hilang. Itu seperti itu. Koinnya dibuang di jalan. Bagusnya di pertigaan atau di persimpangan, seperti itu koinnya, Dari Hiroki putar giling sukma itu cara kerjanya gimana? Cara kerjanya untuk mempengaruhi hatinya. Supaya apa? Kalau seandainya putar giling ini kan tujuan untuk orang yang pergi supaya kembali lagi ya supaya apa? Mempengaruhi hatinya, supaya sadar, ingat dengan keluarganya lagi, ingat dengan pasangannya supaya kembali lagi. Dari Iku Maulana Martos sami-sami. Dari Anita, apa hubungannya
Andrian dengan Vivi. Wah, saya tidak tahu Andrian dan Vivi ini bagaimana. Monggo silakan kalau konsultasi yang jelas yang detail ngoten nggih. Monggo, saya masih menunggu pertanyaan dari saudaraku, silakan. Jadi monggo. Jadi gitu, tadi yang saya ajarkan untuk saudaraku ya. Kalau untuk menghilangkan tadi sengkolo yang tadi saya ajarkan untuk saudaraku, yaitu menghilangkannya dengan apa? Dengan ruwatan. Karena kita tidak ada yang tahu. Ini tidak hanya yang terkena sengkolo saja nggih, tapi juga orang biasa juga boleh, malah lebih bagus. Lebih bagusnya apa? Karena kita tidak ada yang tahu diri kita ini ada energi negatif atau tidak, ada sengkolo atau tidak. Kalau kita tidak dikonsultasikan dengan spiritual kan kita tidak tahu diri kita ini ternyata punya sengkolo atau tidak. Diri panjenengan tidak menyadari, contohnya apa-apa kok selalu gagal, tapi diri panjenengan menyepelekan, itu kan juga tidak tahu. Maka dari itu, ini saya berikan ini tidak hanya semata-mata yang sudah tahu terkena sengkolo. Orang biasa juga boleh, monggo silakan, bagus juga. Saya mau ke sana, WA aku kok nggak dibalas. Mungkin kalau WA tidak dibalas, mungkin ketutup dengan WA yang lain. Karena yang WA itu per hari itu mungkin lebih dari 500 atau 300, 100 lebih. Jadi ya memang saya menyotir konsultasi yang benar-benar memang tujuannya memang ikhtiar. Tapi kalau konsultasinya seandainya saya jelaskan panjang lebar tapi diulangi kembali, tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan, atau setidaknya mengulang-ulang terus, kan waktunya terbatas ya dengan saya karena banyak bergantian ya, jadi mungkin saya lewati. Jadi kalau konsultasi dengan saya jelaskan intinya, nanti bisa lebih detailnya kalau benar-benar memang akan saya layani. Tapi kalau kok sudah saya jelaskan kok responnya kurang atau bagaimana, memang saya lewati seperti itu. Karena yang WA banyak, kalau direspon, kalau yang hanya tanya saja kan kasihan yang benar-benar ingin ikhtiar ngoten nggih. Nggih, untuk Mas Arifin, kalau tidak dibaca berarti contohnya penjelasan saya diri panjenengan kurang memahami atau lainnya ngoten nggih. Jadi kalau ikhtiar itu dibaca dan tidak, kalau memang belum dibalas silakan bisa WA kembali. Ki bisa pedot asik Ki, dulu saya kena pelet laki-laki supaya saya lupa dan dia juga lupa, dengan ruwatan. Karena diri panjenengan kan merasa sudah terkena pelet. Nah itu untuk supaya biar bisa lupa apa? Ya diruat, dibersihkan, dihilangkan energi sihir yang ada di dalam diri panjenengan, itu dihilangkan, dibersihkan, nanti secara tidak langsung energi sudah hilang. Ya diri panjenengan akan hilang pikiran dengan dia, dan dia juga akan hilang kepikiran dengan diri panjenengan. Seperti itu nih tujuan ruwatan. Ruwatan makanya tadi saya jelaskan, ruwatan itu tujuannya banyak. Ibaratnya seperti ini. Anggap saja diri panjenengan ini rumah. Rumah itu kalau kotor pasti diri panjenengan menempati juga tidak nyaman. Diri panjenengan tinggal di tempat tersebut juga tidak nyaman. Ya kalau rumah itu kotor pasti diri panjenengan akan sakit-sakitan. Orang mau datang ke rumah diri panjenengan juga akan balik lagi, kan rumah jenengan kotor. Orang mau mengantarkan rezeki balik lagi tidak jadi mampir. Orang mau sadar jualan tapi tempat usaha diri panjenengan ini kotor, tidak layak dipakai, orang mau beli juga tidak jadi. Ibaratnya seperti itu. Makanya apa? Ruwatan ini tujuannya untuk membersihkan. Anggap saja diri panjenengan ini rumah. Kalau rumah ini kotor, badan diri panjenengan ini terkena sengkolo atau sihir, anggap saja badannya kotor, ya rezeki ya akan susah. Anggap saja rumah juga sama. Rumah kalau kotor, orang mampir tidak mau, orang berkunjung pasti males. Seandainya ada orang ingin mengantar rezeki akan balik lagi tidak jadi mampir. Anggap perumpamaannya seperti itu. Ngoten nggih. Jarak jauh bisa Ki, insya Allah bisa, karena dalam laku tirakat ini dengan menggunakan media foto, dan nanti biasanya kalau yang jarak jauh biasanya saya berikan sebuah sarana seperti apa, ageman juga bisa, atau garam ruwatan, atau air dan lainnya, itu
nanti saya kirimkan ke tempat diri panjenengan ngoten. Dari Bang Asep Ki, caranya biar si mantan kembali dengan apa? Dengan tarik sukmo. Untuk menarik kembali mantan dengan tarik sukmo seperti itu ya. Dari Endrian Farmana dan Maliranti Niska, kedepannya bagaimana? Kedepannya baik jika menjalaninya baik, tapi kalau menjalani tidak benar, kedepannya tidak akan benar seperti itu. Dari Anomin Ki, aku pernah putar giling nggak ngefek sama sekali, kenapa? Nah gini, ikhtiar kalau tidak ngefek itu anggap saja seperti diri panjenengan berdoa sama Gusti Allah. Kenapa seandainya ada 10 orang berdoa sama Gusti Allah, kenapa ada yang dikabulkan dan diri panjenengan tidak dikabulkan? Berarti ada yang salah di dalam doa diri panjenengan. Sama hal seperti orang ikhtiar. Orang ini ikhtiar sudah dibantu ritual semaksimal mungkin, sudah dibantu dengan laku tirakat semaksimal mungkin, tapi kalau orang yang dibantu contohnya hatinya kurang yakin. Mungkin orang banyak yang berkata, mulutnya berbicara yakin, tapi dalam hatinya masih ada keraguan, ada rasa mengguntul. Itulah yang menjadi penghambat ikhtiar seseorang, seperti itu. Dari Abdul, jodoh saya Ki, jodohnya kalau Abdul biasanya jodohnya wanita. Ki, ada banyak rezeki saya tahun ini Ki. Ada kalau mau berusaha. Semua orang itu pasti diberikan rezeki sama Gusti Allah, tinggal manusianya mau berusaha atau tidak. Rezeki ini ada dua, rezeki kesenangan dan rezeki musibah. Maka dari itu banyak-banyaklah berdoa sama Gusti Allah. Musibah juga ibaratnya rezeki. Tuhan memberikan musibah ini adalah sebagai apa? Ujian diri panjenengan, kuat menjalani ujian atau tidak. Kalau diri panjenengan diberikan ujian kok tidak kuat, itu berarti diri panjenengan tidak bisa menerima dan tidak mau berusaha. Diberikan rezeki yang melimpah tapi diri panjenengan tidak bisa menjalankan, tidak bisa mengatur, diri panjenengan malah akan takabur. Diri panjenengan tidak digunakan untuk hal yang baik, itu namanya diri panjenengan diberikan ujian yang benar tapi diri panjenengan tidak bisa menjalankan. Itu akan menjadi malapetaka buat diri panjenengan sendiri. Dari Riki Purwanti, jodoh saya Ki. Dari Riki Purwanti berarti jodohnya laki-laki. Dari Wender Cece Ki, Cece apa? Dari Bang Asep, gimana caranya Ki tarik sukmo? Caranya dengan ritual tarik sukmo asmoro bangun. Silakan kalau untuk biasanya ritual tarik sukmo asmoro bangun ini orang yang masih hubungan pacaran tapi ingin menarik kembali hatinya itu dengan tarik sukmo. Dari Abdul, kalau susah jodoh bagaimana Ki? Bisa dengan menggunakan pengasihan atau bisa melakukan laku tirakat atau ruwatan yang tadi saya ajarkan. Silakan, itu bisa dijalankan. Kalau ingin simpelnya biasanya menggunakan ageman sarana pengasihan. Dari MJ, Mas aku duwe cewek tapi nggak gelem pacaran, kue kudu piye? Punya cewek tapi nggak gelem pacaran, itu terus gimana dong? Itu terus gimana? Ceritanya gimana? Punya cewek tapi nggak gelem pacaran, kue kudune piye? Maksudnya gimana gitu? Konsultasi, gunakan bahasa yang benar, gunakan titik koma yang benar supaya apa? Yang membaca bisa memahami, biar tidak bingung. Ciri-ciri berkodam sejak lahir apa Ki? Banyak orang yang mengira kodam itu semudah yang dibayangkan. Kodam itu ada kodam leluhur dan kodam pendamping. Kodam leluhur itu bisa turun-temurun ke seseorang, itu juga tergantung orangnya. Kalau kodam itu tidak ada dari lahir, tapi diri panjenengan jika sudah balik itu baru ada kodam yang bisa datang ke diri panjenengan. Itu juga diri panjenengan ini dirinya kuat atau tidak. Dari Ista, Ki, coba Ki, musibah adalah rezeki, saya belum menemukan konsepnya. Nah gini, musibah itu adalah sebuah ujian dari Gusti Allah. Itu adalah ujian untuk apa? Untuk menuju untuk keberhasilan. Contohnya diri panjenengan diberi ujian ini kok bisa? Nah itu adalah sebagai penunjang untuk diri panjenengan. Seandainya gini, ibaratnya diri panjenengan ini kok usaha ini kan diri panjenengan gagal. Nah itu adalah sebagai penunjang untuk keberhasilan, untuk mendapatkan rezeki ke depannya. Kalau sekarang diuji kok tidak kuat menjalani, ya gimana nanti ke depannya? Kan seperti itu, ngoten nggih.
Dari Maya, kalau saya mau tanya Ki, apakah aura saya ini ada baik? Konsultasinya silakan bisa ke WA, nanti bisa saya berikan arahan. Silakan diri panjenengan konsultasi. Ini kan untuk melihat seperti ini butuh apa? Butuh fotonya, butuh nama lengkapnya, butuh wetonnya. Ngoten nggih. Dari Hira, Ki, apakah bisa lihat aura wajah? Konsultasinya ke WA. Itu butuh karena apa? Untuk melihat itu ada butuh weton, butuh nama lengkap dan foto seperti itu nggih. Dari Kason, Ki, nggak apa-apa Ki, misalnya saya pegang 2 semar mesem dan semar tonggok, tidak apa-apa. Ibaratnya seperti diri panjenengan menggunakan 2 motor, tidak apa-apa, tinggal diri panjenengan ingin menggunakan yang mana, seperti itu. Selamat siang Ki, selamat siang. Dari Maya Tiara, Ki, bisa lihat aura? Silakan. Kalau untuk melihat aura-aura ini kan tidak bisa di live streaming, hanya akunnya juga biasanya tidak nama lengkapnya. Kalau seperti itu langsung arahnya ke konsultasi ke WA. Itu karena apa? Nanti untuk melihat aura seseorang itu kan butuh dilihat, butuh foto jelasnya, nama dan wetonnya seperti itu. Dari Megi, aku ada teman cewek, nah udah aku tembak tapi gimana, nggak mau pacaran, harusnya bagaimana? Ya dengan dipelet biasanya seperti itu. Dari Bang Asep, gimana caranya mengikatkan aura diri? Dengan apa? Ya dengan buka aura. Dengan buka aura ini bisa dijalankan sebulan sekali, setiap weton juga boleh. Itu malah lebih bagus ngoten nggih. Kalau tidak 3 bulan 1 kali. Tapi kalau bagusnya setiap weton diri panjenengan silakan lakukan tirakat buka aura, itu lebih bagus. Dari Ki, gimana caranya pasangan tunangan kembali balik ke saya karena ada orang ketiga? Caranya apa? Dengan tarik sukmo. Dengan tarik sukmo asmoro bangun. Dari Eman, jaran goyang bisa ngembalikan mantan? Tidak bisa. Jaran goyang adalah untuk pengasihan mendapatkan lawan jenis. Kalau untuk menarik kembali mantan dengan apa? Biasanya, tapi kalau orang lain saya kurang paham. Tapi kalau untuk tirakat dari saya, untuk menarik kembali mantan dengan pelet tarik sukmo asmoro bangun, seperti itu. Dari siapa lagi nggih? Oh iya Mas, balung kuning itu maksudnya apa Ki? Katanya disukai sama makhluk halus. Kalau untuk balung kuning itu biasanya memang bawaan dari lahir nggih. Itu memang rata-rata biasanya panca inderanya dia lebih terbuka, kebatinannya lebih terbuka, dan dia memang lebih peka untuk hal-hal goib di sekitar diri seseorang, yang menjadikan apa? Biasanya disenangi makhluk goib. Nah seperti itu sering berinteraksi dengan orang yang mempunyai balung kuning, ngoten seperti itu. Dari Bang Asep, weton itu apa? Weton itu dari lahir diri panjenengan. Biasanya kalau diri panjenengan membuka kalender, di situ kan ada tanggalnya, seandainya 17 Agustus, di bawahnya kan ditulisannya wetonnya berarti apa? Senin Kliwon atau Senin Legi. Nah, itu namanya weton, ngoten nggih. Dari Giakan, Ki, kenapa saya gagal lamaran terus udah 3 kali? Nah itu silakan bisa melakukan ruwatan. Itu 100% aura diri panjenengan itu sudah tidak benar. Diri panjenengan biasanya ada sengkolo, ada kiriman sihir, itu pasti 100%. Silakan lakukan ruwatan, bisa konsultasi dengan saya, nanti saya arahkan. Kalau sudah gagal 3 kali, 100% diri panjenengan auranya, jika auranya biasanya tidak benar atau diri panjenengan terkena sengkolo. Berapa maharnya? Mahar apa? Assalamualaikum, salam santun Kang G, salam santun. Buat tarik sukmo sama pasangan yang lagi selingkuh, berapa maharnya? Silakan konsultasinya bisa ke WA. Nanti untuk nomor WA saya sudah ada di bio, nanti saya jelaskan detail. Salam Rahayu Ki Jamas dari Sasto Jendro, terima kasih. Oh soalnya saya balung kuning, saya harus bagaimana? Nggih, memang diri panjenengan bagusnya kalau orang yang mempunyai balung kuning, nggih memang itu sudah karunia dari Gusti Allah. Ya diri panjenengan silakan bisa dengan apa? Bisa dengan pagar diri juga bisa, atau menggunakan agama sarana berkodam untuk membentengi diri panjenengan, untuk menjaga diri panjenengan. Biasanya klien saya mempunyai balung kuning, biasanya saya berikan ageman sarana berkodam. Jika tidak, saya berikan, saya tirakati, saya ritualkan dengan apa? Dengan pagar goib. Supaya apa?
Biasanya orang-orang seperti ini banyak diserang hal-hal gaib. Diserang secara apa? Secara kasat mata. Yang menyerang adalah mental, menyerang mental orang yang balung kuning. Kalau orang yang balung kuning ini tidak kuat menerima, ya akan mentalnya akan drop, akan jatuh seperti itu. Dari Erna Ratnaki minta doanya agar tanahku segera laku. Semoga laku. Tadi ibu bisa menjalankan laku tirakat ruatan nggih. Tadi saya ajarkan untuk supaya apa? Supaya tanahnya ini laku. Tadi di awal sudah saya jelaskan tata caranya supaya apa? Tanahnya laku. Itu tadi saya jelaskan sudah. Nggih, monggo silakan Bu Irna. Sekiranya kok tadi tidak mengikuti live streaming saya dari awal, bisa langsung konsultasi, nanti saya berikan arahannya. Dari Kolimatus, judulnya apa Ki? Judulnya tadi temanya hari ini adalah ruatan sengkolo di dalam diri kita, ruatan sengkolo untuk usaha dan ruatan sengkolo untuk tempat-tempat yang mau diri panjenengan jual, contohnya rumah atau tanah, ngoten nggih. Dari Lingga, Ki, apakah Faisal punya niat kembali ke Navy? Ada dua kemungkinan, niat kembali dan tidak, karena saya tidak kenal Navy dan Faisal. Dari Cinta Ki, gimana perasaan pacarku? Perasaannya mungkin yang tahu dari panjenengan, saya kurang tahu perasaannya ya. Dari Asafa, tolong Ki liatin ke depannya. Waduh, saya tidak mau mendahului kehendak Gusti Allah. Seandainya ini saya jawab ngawur, nanti ke depannya sengsara lah. Dari panjenengan akan stres dari saat ini, akan kebingungan, akan ketakutan karena merasa ke depannya tidak baik, ke depannya sengsara dan lainnya. Kalau saya jawab seandainya ngawur lagi, nanti kedepannya diri panjenengan akan senang, akan bahagia. Diri panjenengan dari saat ini akan selalu akan terasa terkabur. Apa? Akan merasa diri panjenengan ini takabur. Takabur seperti apa? Ngapain saya berdoa sama Gusti Allah? Tidak perlu. Ngapain saya berusaha? Tidak perlu. Wong saya sudah dilihat Ki Jamas kedepannya akan makmur kok. Nah, tidak boleh. Seperti itu saya anggap orang yang merasanya orang yang ingin dilihat kedepannya orang yang tidak punya Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa tidak mau mendekatkan diri sama Gusti Allah, tapi ingin dilihat ke depannya sama orang. Tidak boleh. Saya sendiri ke depannya 1 detik dari saat ini, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 tahun, 1 bulan, saya sendiri tidak tahu ke depannya saya seperti apa. Kalau saya, yang penting kita jalan lurus, yang berdoa sama Gusti Allah, berjalan sesuai dengan aturan, ya insya Allah ke depannya akan benar. Ngoten saja. Dari Gigacan, Ki, iya Ki, banyak yang deketin tapi kayaknya nggak betah, padahal nggak ngapa-ngapain. Nggih, memang harus diruat, ngoten nggih. Dari Kalimatus, nggih, emang weton apa aja Ki yang balung kuning? Wah, kalau weton tidak pengaruh kalau untuk masalah balung kuning. Balung kuning itu memang sudah takdir dari Gusti Allah, tidak pengaruh dari weton. Seperti itu nggih. Dari Mei, saya sering banget digangguin oleh makhluk halus Mas, jadi itu harus dikasih kodam gitu nggih. Tadi sudah saya jelaskan, bisa dengan kodam pendamping atau pager goib seperti itu. Ki, cara isi pancing biar enggak bancosan gimana? Isi pancing maksudnya gimana? Dari Satria Juanda, Pak boleh tanya? Boleh, sekiranya pertanyaannya benar akan saya jawab. Betul tuh host, terima kasih untuk Mas Brother. Monggo silakan saya membuka live streaming ini sampai nanti jam 3 nggih, sebelum jam 3. Sebelum sholat asar nggih. Monggo silakan. Sekiranya pertanyaan diri panjenengan ini benar akan saya jawab detail. Tapi kalau pertanyaannya contohnya saya si A dan si B, kedepannya bagaimana, saya jawab kedepannya 2 jawaban, benar dan tidak, itu saja. Karena apa? Itu kan terawangan yang tidak bisa dilihat karena hanya nama saja. Dari Mega Aramanita, saya sering dapat kiriman Ki, gimana sarannya? Poker goib. Sarannya dengan apa? Poker goib. Pager goib ini untuk memagari diri panjenengan dari apa? Kiriman santet, kiriman sihir, kiriman pelet dan lainnya, supaya apa? Ada yang mengirimin sihir ke diri panjenengan akan mental. Nah, itu bisa dengan dipagari diri panjenengan. Cek aura dari Mei, langsung ke WA kah? Soalnya biar nggak digangguin terus. Monggo silakan bisa langsung konsultasi ke WA, saya berikan arahan untuk diri panjenengan.
Oke, terima kasih untuk saudaraku semuanya. Mungkin live streamingnya saya akhiri sampai di sini. Sekiranya ada konsultasi diri panjenengan tapi jawaban saya kurang detail, kurang jelas, atau diri panjenengan ada yang kurang berkenan dengan jawaban dari saya pribadi mohon maaf untuk saudaraku semuanya. Tapi kalau diri panjenengan ingin konsultasi, jawaban saya kurang jelas, kurang detail, silakan diri panjenengan bisa langsung konsultasi ke nomor WA. Untuk nomor WA saya sudah ada di bio. Silakan, nanti akan nomor itu nomor admin atau nomor Kijama sendiri, nomor pribadi saya. Jadi kalau ada orang yang konsultasi dengan saya, 100% saya sendiri yang menjawab konsultasi diri panjenengan. Terima kasih sudah mengikuti live streaming saya dari tadi jam 2 sampai jam 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulurku semuanya.